semuanya. Bagaimana? Sehat kalian? Semoga kalian semua selalu sehat-sehat saja ya, dan diberikan kemudahan mencari rezeki ya guys ya. Amin. Okelah, terima kasih sudah klik video ini guys. Sebelum aku mulai ke ceritanya, aku sudah mengumpulkan atau merangkum beberapa cerita dari supporter-supporter kita, yang diantaranya adalah kontroversi awal mulanya supporter bonek Persebaya versus supporter Aremania, yang dimana hal ini menjadi permusuhan di antara dua kubu ini cuy. Sampai-sampai hal ini harus terus menelan korban jiwa di setiap tahunnya. Pertikaian ini terjadi pada awal mula di tahun 1990 silam, sampai akhirnya berakhir di tahun 2022, yang dimana sampai akhir peristiwa tragis terbunuhnya supporter Aremania di Stadion Kanjuruhan Kota Malang pada tahun 2022. Dan peristiwa inilah yang menghentikan pertikaian antara kedua kubu supporter Aremania dan bonek Persebaya. Sebelum aku ceritakan, aku akan mempersilakan kalian komentar di bawah jika rangkaian atau rangkuman ada yang salah ya guys ya. Atau mungkin jika ada yang ingin menambah cerita di balik pertikaian di antara kubu supporter ini, silakan kalian tambahkan di kolom komentar ya guys ya. Nah, bagaimana cerita awal mula cerita dua kubu ini saling bermungsuhan, dan apa yang sebenarnya yang terjadi di balik kasus tragedi kematian banyaknya korban supporter di Stadion Kanjuruhan Kota Malang? Tidak usah lama-lama lagi kalau begitu, yuk kita ke intro dan ceritanya. Sebelum itu aku akan ceritakan asal-usul nama supporter bonek dan Aremania terlebih dahulu guys ya. Pada waktu itu, ketika klub sepak bola di kota Surabaya mendirikan sebuah tim yang bernama Persebaya pada tanggal 18 Juni 1927 silam, ini memiliki penggemar berat dari kotanya sendiri yaitu Surabaya. Dan dari situlah lahirlah sebutan fans fanatik dari klub sepak bola Persebaya pada tahun 1988 yang dinamakan bonek, Bondho Nekat. Kata bonek berawal dari sebutan di koran Jawa Pos tahun 1988, dan bonek adalah nama fans supporter fanatiknya klub sepak bola dari Persebaya di Surabaya, sedangkan bonek adalah singkatan dari kata Bondho Nekat, yang memiliki arti dari kata Bondho, yang berasal dari kata Jawa Timuran yang memiliki arti modal, dan sedangkan arti dari nekat adalah arti dari kata upaya yang sangat kuat. Bonek adalah supporter pertama di Indonesia yang mencetuskan fenomena away supporter S yang mengiringi tim kebanggaannya langsung ke pertandingan di dalam stadion ke kota lain. Seperti rela jauh-jauh hanya untuk mendukung timnya bermain langsung mendukung di stadion antar provinsi. Pada waktu tahun 1988, itu memang belum ada supporter yang memberikan support dukungan dengan sangat terorganisir seperti bonek. Dalam perkembangannya, ternyata pemberian supporters juga diiringi aksi perkelahian dengan supporter tim lawan. Tidak ada yang tahu pasti awal mulanya bonek menjadi radikal dan anarkis. Pada contohnya pada waktu itu kerusuhan yang mengacu ketika tahun 1988, saat 25.000 bonek berangkat nekat dari Surabaya ke Jakarta untuk menonton final Persebaya versus Persija. Ketika itu juga mereka melintas kota ke kota bermodalkan nekat, seperti tanpa membawa bekal yang cukup untuk di perjalanan, ataupun membawa uang yang siap siaga untuk di jalanan menuju ke Jakarta. Mereka hanya bermodalkan nekat untuk langsung mendukung timnya Persebaya di Jakarta. Dikarenakan hanya bermodalkan nekat, orang berjumlah 25.000 ini menaiki kereta api secara serempak tanpa membayar tiket dan tidak menaati peraturan yang ada. Sedangkan bus di kota Jakarta ikut disweeping secara ramai-ramai oleh bonek untuk meminta pada sopirnya menuju ke stadion untuk menonton pertandingan final Persija versus Persebaya dan langsung masuk ke stadion tanpa membayar tiket. Tidak hanya itu, ketika mereka kehausan dan merasa lapar, mereka pun memutuskan untuk nekat mengambil makanan di toko-toko kecil yang berada di pinggiran jalan. Dikarenakan supporter yang mencapai 25.000 itulah yang membuat kerusuhan dan kerusakan di fasilitas jalanan yang mereka lewati. Dan karena fonema inilah yang akhirnya viral di semua koran-koran yang kala itu ada pada tahun 1988. Dan begitu pula bonek di setiap ada liga bermainnya Persebaya, selalu ada saja kericuhan yang terjadi di dalam stadion ataupun di luar stadion. Begitulah awal mula bonek dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan Arema Football Club
Persatuan Sepak Bola Arema, lahir pada tanggal 11 Agustus 1987 dengan semangat mengembangkan persepak bolaan di Kota Malang. Pada masa itu, tim asal Malang lainnya yaitu Persema, Malang juga salah satu klub yang lebih tua dari Arema di Kota Malang. Jadi ternyata di Kota Malang ini punya dua tim sepak bola yaitu Arema dan Persema yang memiliki supporter yang sama, yaitu dari Kota Malang itu sendiri. Fans fanatik dari Kota Malang tersebut dinamakan Aremania. Supporter Aremania sendiri lahir pada tahun 1994. Aremania pertama kali disebutkan oleh Ovan Tobing yang juga tertulis Aremania di jaketnya. Sebelumnya pendukung Arema pernah berada dalam masa kelam, di mana setiap kesebelasannya bertemu dengan tim lain hampir dipastikan akan terjadi kerusuhan. Setelah timbul kesadaran untuk menunjukkan bahwa mendukung kesebelasan kesayangnya tak harus dengan pandangan sempit, Aremania mulai berbenah diri dan mulai mengubah image-nya, tidak hanya damai, sportif, loyal, tetapi juga atraktif. Pada masa berdirinya, Aremania berhasil menyingkirkan komunitas pendukung yang pernah dibentuk oleh klub. Pada awal klub dibentuk dan secara mandiri membentuk kelompok pendukung tanpa pemimpin yang bernama Aremania. Aremania salah satu supporter paling loyal di Indonesia. Dan di setiap pertandingan, entah di Malang maupun di luar Kota Malang, Aremania selalu mendukung tim kesayangannya. Mereka tidak pernah peduli timnya menang atau kalah, yang penting mereka mendukung tim kesayangan mereka dengan cara yang sportif, atraktif dan simpatik. Sampai-sampai supporter Aremania pernah mendapatkan dua penghargaan yang pernah diraih oleh Aremania, antara lain adalah The Best Supporter pada Ligina 6 tahun 2000 oleh Ketum Agung Gumelar, dan The Best Supporter pada Copa Indonesia 2 tahun 2006. Dan Arema pernah disebut sebagai Arema Indonesia, bukan lagi Arema Malang karena Arema pada waktu itu pernah menjuarai Liga Sepak Bola Indonesia. Tapi di sisi lain Aremania masih tidak luput dari kata-kata perilaku yang negatif, yaitu masih suka dengan mabuk-mabukan, kisruh dan kriminalitas yang dibuat oleh sekelompok geng Aremania, yang dibuat secara individu oleh kelompok tersendiri yang juga mengatasnamakan fans fanatik Arema itu sendiri. Nah, itulah sepenggal sejarah lahirnya supporter bonek dan Aremania. Dan sekarang kita masuk ke kontroversi awal sampai akhir permusuhan bonek versus Aremania yang pernah terjadi ya guys ya. Seperti yang kita tahu, dua klub Jawa Timur ini punya masing-masing supporter fanatik dengan sejarah panjang dan panas. Di antaranya bonek dan Aremania di mana kerap kali kedua supporter ini terlibat bentrok yang memakan korban. Rivalitas keduanya sejatinya terbangun karena keinginan untuk menjadi klub terhebat dan terkuat pada kompetisi sepak bola Indonesia. Namun, unsur budaya dan letak geografis yang tidak terlalu berjauhan memperkeruh perseteruan keduanya. Lantas apa saja yang menjadi akar rivalitas tak berujung antara bonek Aremania dan juga kontroversinya? Dan inilah rangkuman informasi yang diolah dari berbagai sumber yang sudah aku kumpulkan ya guys ya. Gengsi dan kebanggaan masing-masing menjadi hal yang mendasari rivalitas kedua supporter asal Jawa Timur ini. Baik bonek maupun Aremania menganggap kota mereka lebih baik, hebat, dan kuat antara satu sama lain. Ditambah lagi, ada unsur yang membumbui konflik keduanya, yaitu sejarah dan kultur sosial masyarakatnya. Di satu sisi, Surabaya merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur, karenanya kota tersebut ingin menjadikan kotanya dengan yang paling nomor satu di Jawa Timur dalam segala aspek manapun. Selain itu, aspek demografis, geografis, hingga politis menjadikan Surabaya sebagai kota terbesar di Jawa Timur, sehingga hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi arek Surabaya. Di sisi lain, Malang, kota yang berada di pinggiran gunung ini, dan seiring perkembangan yang ada menjadikan kota ini salah satu kota yang terbesar di Jawa Timur setelah Surabaya. Kondisi tersebut memicu keinginan para arek Malang untuk lebih unggul atau paling tidak sejajar dengan arek Surabaya. Dari situlah, kemudian perasaan, wegah ngalah, atau tidak mau mengalah,
menjadikannya kubu mana yang terbaik, dan pada saat itulah mereka mendapatkan momentumnya dalam kompetisi sepak bola. Sehingga, terletuplah keinginan supporter Malang Aremania untuk tidak kalah dengan supporter Surabaya Bonek. Kita masuk ke kontroversi yang pertama. Aremania membuat kericuhan. Dari salah satu sumber yang telah aku rangkum, awal kericuhan antara Bonek dengan Aremania baru meledak pada tahun 1992, di mana Arek Malang berbuat onar di stasiun Surabaya Gubeng pasca kekalahan Arema Malang dengan Semen Padang pada pertandingan semifinal Galatama. Kejadian tersebut menyulut amarah Bonek tuan rumah, sehingga sampai-sampai di tahun berikutnya mereka melakukan tindakan balasan dan mewanti-wanti dengan cara mencegat dan menyerang rombongan Aremania. Dan pada saat suatu kala Aremania melakukan kunjungan ke Gresik pada tahun 1993 dan terjadilah tuh bentrok dengan Bonek, yang sudah siap siaga menghadang Aremania di Gresik. Akibat penghadang tersebut fasilitas rusak, seperti kereta api yang ditumpangi Aremania semua dilempari batu hingga kacanya pecah, dan tidak luput juga dari Aremania yang menjadi korban dari tindakan penghadangan. Konflik ini terus berlanjut hingga 1996 saat pertandingan antara Persebaya melawan Arema di Stadion Tambak Sari. Untungnya tidak ada bentrok secara fisik, melainkan hanya adu mulut antar supporter satu sama lain atau hanya saling cecar saja. Kabar baiknya, rivalitas antara Bonek dan Aremania sempat mereda, ditandai dengan kesepakatan damai antara keduanya. Dikutip dari media lokal Halo Malang, pada kesepakatan itu disebutkan Bonek atau Aremania tidak diperkenankan hadir di kandang lawan ketika terjadi laga Persebaya dan Arema. Catatan kesepakatan damai itu pun ditandatangani pada tahun 1999 dan hanya berlanjut di beberapa tahun saja. Konsekuensinya diskors, kedua supporter ini harus tidak hadir secara langsung untuk mendukung klub kesayangan mereka. Kesepakatan damai memang terlaksana, namun kedua supporter ini tetap memendam konflik tersebut. Hingga akhirnya, pada Mei 2001, dalam laga antara Sidoarjo melawan Arema di Sidoarjo, mengakhiri perdamaian antara Bonek dan Aremania. Sidoarjo yang tidak begitu jauh dari Surabaya, tiba-tiba digeruduk oleh Bonek yang datang ke stadion tempat laga antara Sidoarjo dan Arema berlangsung. Saat itu, lagi-lagi Bonek yang ada di luar stadion melempari batu ke tribun yang diduduki oleh Aremania. Tak tahan, para Aremania meminta kepada para panitia pelaksana untuk mengamankan bagian luar stadion. Namun, tak juga cepat berhenti, lemparan batu terus menghujam tribun Aremania sehingga kondisi pun semakin kacau. Para Aremania yang tersulut aksi konfrontatif dari Bonek itu langsung beramai-ramai turun ke lapangan, sementara di luar stadion malah terjadi bentrokan antara Bonek dengan aparat. Seterusnya kemudian perseteruan antara Aremania dan Bonek terus memanas sampai beberapa tahun kemudian. Kontroversi kedua, konser Cantata Takwa. Tapi, nih ya, sebelum kontroversi pertama itu terjadi, sumber lain mengatakan awal muasal pertikaian Bonek dan Aremania terjadi di tanggal 23 Januari 1990 diduga adalah awal mula terjadinya konflik antar dua kubu tersebut. Saat itu, para supporter bola sedang menyaksikan konser Cantata Takwa di Tambak Sari, Surabaya. Sekitar 30 menit pertama sejak konser dimulai, para Bonek merasa geram karena area di depan panggung dikuasai oleh para Arek Malang. Terlebih Aremania terus bersorak, Arema, 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 dan pada saat itulah Bonek yang merupakan tuan rumah merasa terganggu dan merasa Aremania tidak sopan berada di daerah kekuasaan. Bonek berani berteriak-teriak Arema di belakang tuan rumah yaitu Bonek. Tidak lama kemudian Bonek pun menambah rombongan lebih banyak untuk berusaha memukul mundur orang-orang Malang sampai keluar dari Tambak Sari. Namun, para Aremania tak begitu saja menyerah saat diusir oleh tuan rumah. Aremania memberontak dan tidak terima. Akhirnya mereka melakukan perlawanan di luar stadion. Tawuran hebat pun tak bisa dielak lagi, bahkan berlanjut sampai di sekitar stasiun Gubeng. Perselisihan tersebut tentunya menimbulkan korban, yang hingga menewaskan korban jiwa di lokasi tempat di mana terjadinya bentrokan tersebut. Dan saat itu perselisihan berlanjut hingga tahun-tahun yang lain. Yaitu tahun 1992, tawuran pun kembali terjadi di lokasi yang sama. Namun, saat itu para Bonek sengaja menguasai depan panggung lebih awal. Mereka juga menghalau kedatangan Aremania yang berniat masuk kawasan Tambak Sari. Perkelahian pun tak bisa dihindari,
Sampai-sampai terjadi kembali beberapa korban berjatuhan, di antaranya luka-luka, dan tak luput juga beberapa orang hampir meninggal dunia. Nah, sekarang masuk ke cerita yang ketiga. Pemberitaan media yang dituding sangat tidak adil. Versi lain juga mengatakan jika konflik antara pendukung Persebaya dan Arema berawal dari adanya kecemburuan Aremania atas pemberitaan salah satu media Jawa Timur yang terkenal. Kecemburuan Arema terjadi itu karena media provinsi jarang sekali memberitakan kemenangan Arema atau Persema saat dua tim tersebut juara. Dan dari sanalah media tersebut dinilai melakukan diskriminasi, sebab mereka selalu gencar mengekspos berita-berita tentang Persebaya. Bahkan selalu menjadi headline meski klub yang diidolakan bonek tersebut hanya melakukan latihan rutin di waktu senggang. Para supporter Arema pun mulai jengah dan timbul rasa benci pada kesebelasan lawan, termasuk para supporternya yaitu Aremania. Kontroversi keempat, Kota Malang yang selalu diremehkan. Kota Malang yang selalu diremehkan. Menurut cerita lain, dijelaskan bahwa pendahulu Persebaya seperti seseorang yang bernama Barmen dan Mudayat ini sangat meremehkan Kota Malang. Mereka juga pernah mengatakan jika tim-tim asal Malang tidak akan pernah bisa mengalahkan tim Surabaya. Jangankan menang, bermain seri saja akan sangat berat bagi tim Singoedan. Pernyataan tersebut konon tertulis dalam media yang menyebutkan adalah Barmen dan Mudayat. Pemberitaan itu tentu saja menyakiti hati para supporter Malang. Aremania pun akhirnya geram. Dan pada suatu saat ada berita nih tentang rencana kedatangan bonek ke Malang. Para Aremania pun bersiap mencegat pasukan dari Surabaya itu. Sayangnya, saat Aremania berada di sekitar daerah pertigaan Karanglo dan Singosari, mereka dihadang oleh para polisi. Supporter Aremania pun gagal. Supporter yang marah hanya bisa melampiaskan kekesalan dengan merusak dan memecahkan kaca-kaca mobil dengan nomor polisi bernomor plat L Surabaya. Jadi setiap kendaraan yang berplat L melewati jalan Singosari ke arah Kota Malang akan dilempari batu-batu oleh Aremania yang sudah menghadang dan berkumpul di pertigaan salah satu jalan pertigaan Karanglo dan Singosari. Mereka bermaksud untuk melukai bonek yang sedang melintas. Mereka juga merealitaskan slogan dan membuat spanduk-spanduk bertuliskan, "Kalahkan Persebaya, bungkam mulut besar Barmen dan Mudayat." Kontroversi yang kelima, adu domba media. Pada dasarnya, Surabaya dan Malang adalah dua kota yang bertetangga. Hubungan kedua supporter bola sebelumnya juga adem ayem saja. Namun, menurut beberapa sumber, memburuknya hubungan dua kubu tersebut diawali oleh pemberitaan media yang berbau adu domba. Salah satu contohnya, berita tentang pemain Kota Malang yang katanya melakukan permainan kasar hingga sengaja membuat pemain Persebaya terjatuh dan cedera. Adanya berita tersebut sontak saja membuat hubungan Arema dan Persebaya makin memanas. Arek-arek Surabaya pun merasa dendam pada para supporter Malang dan selalu ingin menghajar Aremania demi membalas kelakuan para pemain Arema yang dianggap penuh kecurangan. Waduh, yang salah pemainnya, yang disalahkan supporternya. Kontroversi keenam, keduanya sama-sama rajin mengoleksi gelar juara. Persaingan antara Persebaya dan Arema dalam mengumpulkan gelar juara juga bisa menjadi faktor perselisihan keduanya. Persebaya pada Perserikatan, kompetisi sepak bola warisan Belanda saat itu, berhasil mendapat 4 gelar juara. Sedangkan Arema pada Galatama juga berhasil menjuarai kompetisi tersebut tahun 1992. Pertemuan pertama Persebaya dan Arema terjadi pada kompetisi Piala Utama, tepatnya pada 25 Oktober 1992. Piala Utama merupakan turnamen yang mempertemukan tim terbaik dari Perserikatan dan Galatama. Hasil laga tersebut dimenangkan Persebaya dengan skor 2-1. Selanjutnya di era 2000-an, Persebaya menjuarai 2 gelar divisi utama Liga Indonesia. Arema juga pernah menjadi juara Indonesia Super League ESL, musim 2009 sampai 2010. Selain itu, keduanya juga sama-sama mengalami masalah dualisme karena konflik PSSI yang berkepanjangan. Dan karena sisi perebutan gelar juara inilah salah satu pemicu bonek dan Aremania saling adu argumen sampai bentrok, bahkan lamanya perselisihan ini diliputi korban jiwa di setiap kedua kubu mereka bertemu. Nah, begitulah 6 kontroversi pemicu dari sumber atau artikel yang sudah aku rangkumkan.
Dan aku juga akan sedikit menambahkan sedikit cerita kisah perselisihan antara dua kubu ini cuy. Karena apa? Karena aku sendiri juga angkatan 90-an ya guys ya. Yang pastinya aku juga pernah ikutan langsung mendukung kesebelasan Arema dan sedikit mendengar perselisihan bonek dengan Arema. Waktu maraknya bonek bermungsuhan dengan Aremania, pada tahun sekitar 2009-an ada sebuah pertandingan di Gresik atau Solo, aku lupa waktu itu. Aku juga ikutan dengan teman-teman supporter Aremania, menaiki kereta api dari stasiun Kota Malang. Setelah kereta api menjauhi Kota Malang, entah dari mana, tiba-tiba ketika kereta api melambat, banyak sekali supporter beratribut hijau di pinggir jalan. Mereka melempari kereta api dengan batu-batuan dari ukuran kerikil sampai seukuran batu bata. Hasilnya kaca kereta api pecah semua. Aremania yang ada di dalam semuanya menunduk, tapi aku juga melihat ada beberapa supporter Aremania terkena batu dari luar. Ada yang terkena tepat di wajah ataupun terkena di anggota tubuh lainnya. Sedangkan aku sendiri aman karena sembunyi di pojokan dan jauh dari jendela. Setelah sampai di stasiun, entah stasiun mana, aku lupa, aku melihat badan kereta api banyak yang penyot dan kacanya sudah tidak ada yang utuh. Banyak korban yang terkena batu lemparan dari luar, sampai ada yang kepalanya berceceran darah. Melihat itulah dan dari sanalah aku kapok. Tidak akan aku coba-coba ikutan lagi kalau akan terjadi yang seperti itu. Esok harinya pun aku memutuskan untuk kembali ke Kota Malang bersama Aremania yang lainnya. Sisanya mereka sudah lanjut transit melalui kereta api untuk menuju ke tempat pertandingan Arema versus entah siapa aku lupa. Dan dari situlah aku berpendapat bahwa masalah di antara kubu ini benar-benar serius, entah apa yang ingin didapatkan dari apa yang sudah mereka perbuat. Dendam balas dendamkah? Aku pun pernah mendengar, dulu ada berita, salah satu supporter Aremania yang masuk ke Surabaya tempat bonek berada. Lalu Aremania itu ditangkap oleh bonek. Karena Aremania itu hanya menggunakan baju atribut Aremania di kandangnya. Hanya karena itu supporter Aremania ini dihajar sampai mati oleh bonek. Lalu tidak lama kemudian, sekitar 1-2 mingguan kembali terdengar berita kematian 2 orang dari supporter bonek meninggal dikeroyok supporter Aremania di kandang Aremania itu sendiri alias pada saat di Kota Malang. Mungkin kejadian itu untuk tujuan pembalasan apa yang sudah dilakukan bonek terhadap Aremania. Nah, begitulah sedikit cerita yang aku alami sendiri ya guys ya. Sekarang kita pergi ke cerita di mana akhir pertikaian kedua kubu ini akan berhenti. Seperti apa cerita mereka damai? Kita masuk ke ceritanya yuk. Baiklah, bagi yang belum tahu Stadion Kanjuruhan itu di mana. Stadion Kanjuruhan ini berada di wilayah Kabupaten Kota Malang, Jawa Timur. Bisa dibilang kandangnya kesebelasan Arema dan supporter Aremania. Tidak luput dari itu, stadion ini juga memiliki sejarah yang sangat kelam dan tragis, di mana ada sebuah gerbang yang menjadi saksi bisu kematian supporter Aremania dan bonek terperangkap di dalam gerbang stadion. Tragedi Kanjuruhan menjadi luka terdalam sejarah sepak bola tanah air pada 2022. Tragedi ini juga menghentikan pertikaian dua kubu supporter selama puluhan tahun ini, yaitu Aremania dan bonek. Di mana yang sudah aku rangkum tadi, bonek dan Aremania ini seperti benar-benar tidak mungkin bisa damai dengan tenang. Namun lambat tahun ke tahunnya ternyata ada sedikit demi sedikit perubahan dan kesadaran diri dari supporter masing-masing. Kesadaran ini sungguh membuat hangatnya stadion menjadi satu, yaitu mendukung tanpa adanya kerusuhan, taat dalam peraturan dan menghiraukan permusuhan yang sudah lama terjadi. Bahkan bonek pun disambut oleh tuan rumah yaitu Aremania. Pertikaian pun tak terjadi, bahkan bonek dan Aremania sampai menjadi satu tribun dan tanpa adanya kericuhan terjadi. Namun, perdamaian di antara kedua kubu supporter itu harus dibayar dengan sangatlah mahal. Seperti negara yang damai diserang oleh negara api. Perdamaian tersebut harus dibayar yaitu sebanyak 135 orang tewas, dan ratusan lainnya terluka akibat peristiwa yang terjadi pasca pertandingan Liga 1 antara Persebaya versus Arema FC pada 1 Oktober 2022 tersebut. Insiden kelam di Stadion Kanjuruhan, Malang,
Jawa Timur itu berawal ketika peluit panjang dibunyikan wasit dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya itu. Ketika tim Arema FC menghampiri tribun untuk meminta maaf kepada para pendukungnya karena kekalahan tersebutlah, kemudian beberapa orang pendukung Aremania merangsek masuk ke lapangan untuk memberi semangat ke pemain tuan rumah yaitu para pemain Arema FC dan tidak terindikasi tawuran. Polisi kemudian berlari, bergegas berjejer merangsek menyusul ke para pendukung Arema itu untuk menghalau supporter Aremania supaya tidak mendekati pemain Arema FC. Lalu aparat kepolisian menembakkan satu gas air mata untuk menghalau Aremania yang menuju ke pemain Arema FC. Cilakanya, entah kenapa polisi kemudian menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Dan sebanyak 11 tembakan gas air mata ini ditembakkan ke berbagai arah ke tribun. Tribun yang disesaki pendukung tuan rumah itu pun berubah jadi neraka. Jumlah penonton pertandingan pada malam itu melampaui kapasitas seharusnya. Komnas HAM mencatat ada sekitar 43.000 tiket yang terjual. Padahal, kapasitas Stadion Kanjuruhan maksimal menampung 38.000 orang. Kemudian asap putih pekat yang membuat dada sesak dan mata perih itu membuat ribuan orang kocar-kacir menuju pintu keluar. Disinilah tragedi itu terjadi. Semua supporter panik dan berlari, bertabrakan satu sama lain, dan yang terjatuh terinjak-injak. Dari atas tribun ada yang langsung loncat ke arah tempat keluar gerbang, menimpa orang-orang yang berlarian, mata pun tidak bisa melihat hanya terpejam itu sebabnya supporter terjatuh dan injak-injak. Begitupun di dalam gerbang pintu keluar, yang sudah banyak sekali korban yang tertumpuk. Karena pintu keluar yang kecil membuat penonton bertumpuk dan akhirnya saling injak. Korban tewas pun tak terhindar yang dimana korban-korban ini diantaranya adalah anak-anak, pelajar yang masih mahasiswa dan mahasiswi, dan orang yang sudah lanjut usia. Akhirnya tragedi ini menyebabkan seseorang yang tak bersalah ikut menjadi korban kengerian di dalam lorong pintu masuk dan keluar dari Stadion Kanjuruhan. Kejadian tragis ini menyita 135 korban jiwa dan yang lainnya mengalami trauma yang sangat dalam dan masih bisa terselamatkan. Setelah 135 orang yang menjadi korban, mereka memang sudah diindikasikan, terjepit dan akhirnya kehabisan nafas saat berusaha menyelamatkan diri. Korban yang paling banyak waktu itu ada di lorong pintu keluar nomor 12. Dilihat dari gerbong sebelum mereka meninggal, mereka berusaha membuka pintu keluar yang masih terkunci rapat, sehingga mereka terjepit, tertindih, dan kehabisan nafas, ungkap salah satu penyelidik dan saksi. Adapun korban-korban yang selamat, sempat mengalami kebutaan total, diakibatkan gas air mata itu. Bonek Persebaya pun tak luput dari kejadian tragis tersebut. Relawan supporter dan panitia PSSI sempat membantu memindahkan mayat-mayat ke dalam ruangan di bawah tribun, dan di sanalah terlihat mayat berjejeran di setiap ruangan. Setelah keesokan harinya pasti kejadian ini menggemparkan seluruh dunia persepak bolaan dunia termasuk Ketua FIFA World Cup dan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Ia mengatakan bahwa sangat terkejut dengan kejadian setelah pertandingan Arema FC versus Persebaya. Dunia sepak bola dalam keadaan terpukul menyusul insiden tragis yang terjadi di Indonesia setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Ujar Gianni Infantino dilansir dari situs resmi FIFA. Gianni Infantino pun menyampaikan ucapan belasungkawa atas peristiwa tragis di Stadion Kanjuruhan. Dan setelah 4 hari evakuasi di Stadion Kanjuruhan, para Aremania pun berkumpul di Stadion Kanjuruhan, tepat di gerbang nomor 12 dan patung kepala singa, Aremania dan berbagai karangan bunga kiriman dari berbagai kelompok supporter di Indonesia terpajang di area patung kepala singa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa tanggal 4 Oktober 2022. Karangan bunga ini sebagai bentuk empati kepada para korban meninggal dunia akibat kerusuhan usai laga sepak bola dan doa. Karangan bunga meletak syal atribut Aremania dan menaburkan bunga tidak luput diberikan sebagai penghormatan peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Dan tragedi Kanjuruhan, Aremania dan bonek akhirnya apa?
Ia damai dan mengajak seluruh supporter di Indonesia bersatu menuju perdamaian dan membangun kembali Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan apakah ceritanya sudah berakhir di sini? Tentunya belum, dikarenakan penyebab insiden ini terjadi karena tembakan gas air mata ditembakkan oleh aparat kepolisian. Aparat dan oknum kepolisianlah yang disalahkan karena peristiwa tragis ini. Setelah semua sudah ditelusuri oleh Presiden kita Bapak Jokowi, semua pelaku telah dihukum pidana. Dalam perkara ini, keenam tersangka dijerat dengan pasal 359 dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian. Selain itu mereka juga dijerat pasal 103 Yungto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Nah, begitulah akhir ceritanya dari awal kontroversi bonek versus Aremania sampai setelah terjadinya tragedi supporter Kanjuruhan Kota Malang yang menghapus semua kebencian, keanarkisan, kesombongan dan permusuhan dari seluruh klub tanah air Indonesia kita ini. Insiden persepak bolaan di Indonesia ini memanglah tamparan keras untuk kita semua, untuk berubah dari masa lalu yang angkuh, anarkis, individualisme dan egois. Dan mari kita doakan supporter kita yang mengalami musibah ini, dan semoga jangan sampai peristiwa seperti di Stadion Kanjuruhan terjadi kembali di lain hari. Dan ingatlah kita memiliki keluarga yang kita sayangi, kita juga satu bangsa, yang harusnya kita lakukan bukanlah keanarkisan yang pernah terjadi. Gak keren dan gak zamannya 2024 berulah seperti supporter kita pada masa-masanya kericuhan terjadi. Buktikanlah negara kita negara yang maju. Semoga Indonesia semakin harum dan sering didengar kehebatannya dalam persaingan dunia. Amin. Nah, begitulah ceritanya ya guys ya. Dan mana cerita kontroversi yang benar menurut kalian? Dan apakah ada yang kurang dari cerita tragedi Kanjuruhan? Atau kalian yang langsung mengalami secara langsung di dalam Stadion Kanjuruhan? Tulis komentar di bawah. Jangan lupa saran-saran cerita video yang lainnya. Yang suka kontennya kasih like-nya, jangan lupa subscribe-nya.